Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum rangkaian listrik bab 1 ini kita akan belajar mengenai hukum dasar rangkaian. Yang pertama, tujuan praktikum sendiri yaitu mahasiswa dapat memahami penggunaan hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Dan yang kedua, mahasiswa dapat membuat rangkaian, mengukur besaran listrik, dan menggunakan hasilnya untuk analisis rangkaian dengan benar. Hukum dasar rangkaian sendiri ini terdiri dari beberapa hukum. Yang pertama ada hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri mengatakan bahwa tegangan yang melintasi bahan penghantar adalah berbanding lurus terhadap nilai resistansi bahan serta arus yang melalui bahan. Nah, jika kita rumuskan ke dalam persamaan matematis, itu didapatkan nilai V sama dengan nilai I dikali dengan nilai R. Jadi, dapat kita pahami pada gambar 1.1. Di sini ada skema suatu rangkaian resistor R yang pada ujung-ujungnya ini terdapat tegangan V dan dialiri arus I. Jadi besarnya nilai arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian ini yaitu berbanding lurus dengan nilai tegangan dan berbanding terbalik dengan nilai R atau hambatannya. Jadi sesuai dengan hukum Ohm yang menyatakan nilai V sama dengan I dikali R. Jadi manfaat hukum Ohm itu sendiri itu untuk menentukan besarnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian, menentukan besarnya nilai tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian, atau resistansi yang perlu dipasang pada suatu alat elektronik. Nah, kemudian kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff. Di sini, hukum Kirchhoff ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum Kirchhoff 1, dan yang kedua ada hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff Current Law ini sering disebut juga dengan hukum Kirchhoff yang mengatur tentang arus, di mana jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul itu sama dengan jumlah arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul. Nah, dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan itu sama dengan 0. Nah, secara matematisnya kita tuliskan dengan persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kita lihat pada gambar 1.2. Di sini ada persamaan besaran arus pada titik KCL. Ini ada arus I1, I2, I3, dan I4. Seperti hukum Kirchhoff 1 tadi yang menyatakan jumlah arus masuk pada suatu rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu rangkaian. Berarti di sini yang masuk adalah I2 dan I4. Jadi I2 ditambah I4 itu sama dengan jumlah arus yang keluar, yaitu I3 ditambah dengan I1. Nah, selanjutnya hukum Kirchhoff yang kedua atau Kirchhoff Voltage Law. Ini mengatur tentang tegangan, di mana jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup itu sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusun yang membentuk suatu lintasan tertutup itu akan bernilai 0. Secara matematis dirumuskan sigma V sama dengan 0. Jadi apabila kita perhatikan pada gambar 1.3, ini ada rangkaian tertutup ABCD, jadi besarnya tegangan VAB ditambah dengan VBC ditambah dengan VCD ditambah dengan VAD itu sama dengan 0. Baik, langsung saja kita masuk ke peralatan dan prosedur percobaan. Jadi karena praktikum pada kali ini dilaksanakan secara daring, praktikan tidak perlu mengambil data menggunakan alat secara langsung, namun dapat melakukannya menggunakan simulasi pada Tinkercad. Untuk alat yang diperlukan antara lain yang pertama resistor, yang kedua power supply untuk supply tegangannya, yang ketiga multimeter untuk pengukuran arus dan tegangan, yang keempat breadboard, yang kelima jumper atau kabel. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama
perhatikan merangkai peralatan sesuai seperti gambar rangkaian percobaan. Yang kedua, sesuaikan nilai tegangan keluaran dari power supply dengan nilai nominal sumber tegangan yang tertulis dalam rangkaian yang diberikan. Yang ketiga, ukur nilai tegangan dan nilai arus setiap tahanan dengan menggunakan multimeter yang tersedia dan catat hasilnya dalam tabel data hasil percobaan. Yang keempat, lakukan perhitungan tangan untuk menghitung semua tegangan dan arus pada setiap nilai tahanan. Yang kelima, catat hasilnya dalam tabel analisis. Yang keenam, bandingkan hasil perhitungan dengan hasil pengukuran dalam percobaan dan hitung error antar keduanya. Yang ketujuh, berikan analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan perbedaan ini. Baik, langsung saja kita masuk ke data hasil percobaan. Jadi nanti kalian melakukan simulasi dengan merangkai rangkaian percobaan seperti pada gambar 1.4 dan gambar 1.5, di mana rangkaian ini terdiri dari 5 buah resistor R1, R2, R3, R4, dan R5 yang disusun secara paralel seperti pada gambar 1.4 dan 1.5. Nah, untuk rangkaian percobaannya sama, di sini hanya beda tegangan sumber menggunakan 5 volt dan 10 volt. Langsung saja masuk ke tabel data hasil percobaan di sini. Untuk tabel data hasil percobaannya yaitu ada nilai tahanan, arus, dan tegangan. Nah, untuk nilai tahanannya sendiri ada tahanan ukur dan tahanan pita. Jadi tahanan ukur ini nanti kalian dapatkan dengan melakukan pengukuran masing-masing resistor menggunakan multimeter. Jadi untuk pengukurannya sudah dilakukan oleh tim asisten, jadi praktikan hanya mencatatnya saja di akhir video ini. Nah, untuk tahanan pita ini kalian melakukan pembacaan gelang warna pada resistor. Nanti nilai dari resistansinya ini kalian tulis di tahanan pita. Untuk arus, di sini ada arus ukur dan arus hitung. Nah, untuk arus ukurnya sendiri kalian dapatkan dengan melakukan simulasi. Untuk arus hitungnya, kalian melakukan perhitungan tangan untuk memperoleh arus pada R1, R2, R3, R4, dan R5. Begitu juga dengan tegangannya. Di sini ada tegangan ukur dan tegangan hitung. Untuk tegangan ukurnya, kalian melakukan pengukuran menggunakan simulasi, dan untuk tegangan hitungnya dilakukan perhitungan secara teori. Nah, begitu juga untuk tabel percobaan 1.2. Sama seperti tabel 1.1, namun hanya beda pada tegangan sumber yang digunakan. Nah, selanjutnya tabel 1.3 yaitu tabel error persen, di mana nanti nilai error persen itu sendiri merupakan nilai mutlak dari hasil perhitungan menggunakan teori dikurangi hasil perhitungan menggunakan simulasi dibagi hasil perhitungan menggunakan teori dikali 100%. Jadi nilai error persen ini merupakan nilai mutlak. Usahakan nilai dari error persen ini tidak melebihi dari 20%. Jadi untuk error persen nilai tahanan ini nanti selisih antara tahanan hitung dikurangi tahanan ukur dibagi tahanan hitung dikali 100%. Begitu juga dengan nilai arusnya, nanti selisih antara arus ukur dan arus hitung. Begitu juga dengan tegangannya. Di sini juga sama, error persen untuk sumber 10 volt. Baik, masuk pada poin 1.6, analisis data dan pembahasan. Jadi nanti pada poin 1.6 ini ada 1.6.1 analisis data dan 1.6.2 pembahasan. Nah, untuk analisis datanya sendiri berisi perhitungan tangan, tahanan, arus, dan tegangan menggunakan teori. Jadi nanti kalian tulis hasil perhitungan kalian pada analisis data untuk nilai tahanan, arus, dan tegangan. Untuk nilai arus dan tegangannya kalian melakukan perhitungan pada masing-masing resistor. Jadi nanti dicari arus pada R1, R2, R3, R4, dan R5. Begitu juga dengan tegangannya.
Nah, untuk mencari arus itu sendiri, kalian bisa menggunakan rumus pembagi arus dan pembagi tegangan, di mana pada rangkaian paralel ini kan tegangannya sama, jadi nanti V sumber ini sama dengan VR2. Begitu juga dengan tegangan di VR4 ini sama dengan tegangan di R5. Nah, nanti kalian analisis menggunakan hukum Ohm untuk mencari arusnya. Begitu juga dengan tegangan, kalian gunakan hukum Ohm untuk mencari tegangan. Misalnya pada R1, jadi nanti VR1 sama dengan I1 dikali R1. Begitu juga untuk VR2, VR3, VR4, dan VR5. Nah, kemudian setelah melakukan analisis data 1.6.2 pembahasan. Nah, untuk pembahasannya itu sendiri menganalisis hasil data yang didapatkan, dan pembahasan ini meliputi perbandingan antara data hasil praktek dan teori. Jadi nanti dari perbandingan itu kalian sesuaikan dengan hukum yang ada, baik hukum Ohm maupun hukum Kirchhoff. Dan usahakan pembahasan jangan hanya membaca data, namun juga melakukan perbandingan antara data menggunakan sumber 5 volt dan 10 volt, dan sesuaikan dengan teori atau hukum yang ada. Nah, setelah itu kalian melakukan kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri seperti pada kontrak kuliah kemarin, yaitu minimal 5 poin. Jadi untuk kesimpulannya minimal 5 poin dengan disertai pembuktian data dan harus mengacu pada tujuan praktikum. Nanti di akhir juga ada lampiran. Untuk lampirannya itu terdiri dari 2 gambar, yang yaitu gambar pengukuran tegangan pada setiap resistor, dan gambar yang kedua yaitu pengukuran arus pada setiap resistor. Jadi nanti untuk format lampirannya kalian sesuaikan dengan kontrak pada saat kuliah kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat dan komponen yang digunakan untuk praktikum bab 1, yaitu praktikum tentang hukum dasar rangkaian. Yang pertama adalah power supply. Power supply ini digunakan untuk menyuplai tegangan pada rangkaian dan menyuplai arus. Yang kedua ada project board. Project board ini digunakan untuk membantu kita dalam merangkai suatu rangkaian, yang dimana ini tempat untuk menaruh resistor yang di atas terhubung secara horizontal. Jadi antara ini dan ini terhubung. Terus yang kedua ini terhubung secara vertikal. Jadi ini dan ini terhubung seperti itu. Yang ketiga adalah AVO yang digunakan sebagai alat ukur. Di AVO sendiri terdapat alat ukur, yaitu yang pertama ohmmeter. Ohmmeter ini digunakan sebagai pengukur resistor, sedangkan untuk yang bagian ini adalah untuk mengukur arus, dan yang ini adalah mengukur tegangan DC, dan yang ini yang bagian merah adalah untuk mengukur tegangan AC. Di AVO sendiri terdapat 2 probe, yaitu probe merah dan probe hitam. Terus yang ini adalah skala yang nantinya akan menunjuk nilai setelah diukur. Yang ini adalah zero ohm adjusting yang digunakan untuk pengkalibrasian dari alat ukur itu sendiri. Berikut ini cara untuk mengkalibrasi dari sebuah alat ukur. Yang pertama yaitu hubungkan kedua probe positif dan probe negatif seperti ini. Kemudian setiap pengali kalian perlu kalibrasi sebelum digunakan untuk mengukur resistor. Semisal kalian menggunakan 1K, kalian perlu kalibrasi. Jarum yang ditunjuk ini kan tidak tepat di 0, maka perlu dinolkan terlebih dahulu. Jadi kita akan memutar ini zero ohm adjusting. Setelah jarum ini terdapat di titik 0, maka kalibrasi ini telah berhasil dilakukan. Ini adalah resistor, yang mana untuk pembacaan gelang-gelangnya itu disesuaikan dengan warna yang tertera pada resistornya. Untuk pembacaan gelang-gelangnya bisa dilihat berikut ini.
komponen yang terakhir yaitu adalah jumper. Jumper ini digunakan untuk menghubungkan resistor dengan komponen yang lainnya seperti power supply, avometer, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai resistor di project board. Untuk rangkaiannya kalian bisa lihat di BPP yang akan di-share oleh asisten. Yang pertama, misal ini adalah R1, kalian hubungkan seperti ini. Seperti ini. Jadi antara titik ini dengan titik ini sudah terhubung oleh resistor. Kan yang sebelumnya bagian ini dan bagian ini yang terhubung akan secara vertikal seperti itu. Yang kemudian dilanjut dengan resistor 2 seperti ini. Jadi antara R1 dan R2 ini sudah terhubung, yang mana terhubungnya itu ada di titik ini. Dan untuk titik yang ini dan titik yang ini sudah terhubung oleh R2 seperti itu. Selanjutnya yang R3. Jadi antara 3 resistor ini sudah terhubung di line ini seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan yang R4. Pada rangkaian yang kalian lihat di BPP itu antara R2 dan R4 itu kan terhubung, maka terhubungnya itu berada di line ini. Selanjutnya untuk R5 seperti ini. Jadi untuk rangkaian yang ada di BPP rangkaiannya seperti ini, dan kemudian ujung positif dari power supply itu dihubungkan pada R1, sedangkan ujung negatif pada power supply kalian hubungkan bisa di R2, R4 dan R5 tergantung, soalnya ini untuk R2, R4 dan R5 itu sudah terhubung, ketiga-tiganya sudah terhubung seperti ini. Ini adalah cara untuk merangkai resistor di project board. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengukuran tegangan DC dan arus DC pada rangkaian ini. Di mana power supply ini akan mensuplai tegangan DC. Perlu diperhatikan saat kalian merangkai tegangan DC, yang harus diperhatikan adalah polaritasnya, yang mana polaritas itu adalah plus dan minnya. Jadi untuk plusnya dihubungkan pada resistor yang pertama, untuk negatifnya dihubungkan di resistor kaki terakhir seperti ini. Kemudian kita hidupkan power supply-nya. Di sini digunakan untuk memutar tegangan sesuai yang kita inginkan. Semisal kita membutuhkan tegangan sumber sebesar 5 volt, kita putarin seperti ini. Dan untuk pengukuran tegangan itu, probe merah ini sebagai polaritas yang plus, dan untuk yang hitam ini sebagai polaritas negatif. Semisal kita mengukur tegangan di R yang pertama, maka polaritas di R pertama itu kan mendapatkan polaritas plus, maka yang pertama plusnya seperti ini. Ujung dari probe dihubungkan dengan jumper yang ini, terus ujung dari probe negatif dihubungkan ke salah satu kaki dari resistor R pertama seperti ini. Jadi kalian bisa lihat hasil tegangannya. Kemudian untuk mengukur arus, semisal kita mengukur arus di R2, maka salah satu kaki dari R2 kita lepas seperti ini. Kemudian kaki untuk avonya kita ubah selektornya ke selektor bagian arus. Ini sudah terhubung. Kemudian kita untuk probe positif ini kita hubungkan ke kaki yang kita lepas, dan untuk yang negatif kita hubungkan ke salah satu kaki resistor yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian menggunakan Tinkercad. Langkah pertama yaitu masuk ke web Tinkercad-nya
Apabila kalian belum mempunyai akun, maka terlebih dahulu harus mendaftar. Jika sudah terdaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, klik sirkuit, kemudian buat sirkuit baru. Di sini saya hanya memberi contoh bagaimana cara merangkai di Tinkercad. Jadi untuk praktikan, untuk gambar rangkaiannya bisa menyesuaikan dengan BPP. Di sini saya menggunakan rangkaian seperti ini. Pada percobaan bab pertama, komponen yang digunakan yaitu breadboard atau project board. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan project board yang ini. Kemudian komponen yang kedua yaitu power supply. Kita gunakan power supply yang ini. Komponen selanjutnya yaitu resistor. Nah, pada contoh rangkaian yang ada, kita membutuhkan 3 resistor. Dimana untuk R1 sebesar 480 ohm, R2 sebesar 120 ohm, untuk satuannya jangan lupa diubah. Kemudian untuk R3 sebesar 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Nah, untuk mempermudah dalam merangkai, kita atur rotasi pada R1. Kita samakan dengan contoh gambar rangkaian yang ada seperti ini. Perlu diingat bahwa pada project board itu terdapat 2 bagian. Bagian atas dan bagian bawah terhubung secara horizontal. Ini sudah ada tandanya. Kemudian untuk bagian tengah ini terhubung secara vertikal. Tetapi untuk kedua bagian ini terpisah. Kita langsung saja merangkai. Untuk kutub positif dari power supply kita hubungkan dengan R1. Kemudian R1 terhubung dengan R2 dan R2 terhubung dengan R3. Untuk kutub negatif dari power supply kita hubungkan dengan R2 dan R3. Seperti ini. Jadi untuk gambar rangkaian ini sesuai dengan gambar pada contoh. Kemudian untuk mengetahui nilai tegangan dan arus, maka diperlukan multimeter sebagai alat ukur. Nah, untuk multimeter pertama ini kita atur untuk mengukur tegangan. Kemudian untuk multimeter kedua kita atur sebagai pengukur arus. Kita ubah di bagian mode. Nah, untuk mengukur nilai tegangan dari resistor 1, caranya yaitu dengan menghubungkan secara paralel antara multimeter dengan resistor yang akan diukur. Untuk probe positif dari multimeter kita hubungkan secara paralel dengan R1. Untuk probe negatifnya kita letakkan di sini. Jadi untuk mengukur tegangan dari multimeter itu dihubungkan secara paralel dengan resistor yang diukur. Kemudian untuk mengukur nilai arus, caranya yaitu dengan menghubungkan secara seri antara multimeter dengan resistor yang akan diukur. Kita ambil contoh untuk mengukur arus pada R1, maka kita hubungkan secara seri antara multimeter dengan resistor. Nah, untuk probe negatif ini kita letakkan di sini seperti ini. Jadi untuk mengukur tegangan maka dihubungkan secara paralel, sedangkan untuk mengukur arus dihubungkan secara seri. Untuk mengubah nilai sumber maka dapat diubah pada bagian ini. Nah, untuk praktikan, untuk percobaan pertama sebesar 5 volt dan untuk percobaan kedua sebesar 10 volt. Dapat dilakukan pengubahan nilai di bagian voltage ini. Kita start simulation. Dari rangkaian ini dapat diketahui pada R1 dengan sumber 5 volt, tegangan di R1 sebesar 4,09 volt dan arusnya sebesar 8,52 mA. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu untuk mengukur tegangan dan arus pada R3. Caranya yaitu untuk multimeter sebagai pengukur tegangan maka dihubungkan secara paralel dengan R3, sedangkan untuk mengukur arus maka multimeternya dihubungkan secara seri dengan R3. Kita start simulation. Nah, dari simulasi ini dapat diketahui nilai arus dan tegangan pada R1 dan R3. Untuk pengambilan data, praktikan dapat merangkai sesuai dengan rangkaian yang ada di PPP. Kemudian lakukan pengukuran arus dan tegangan
tiap-tiap resistor. Kemudian catat hasil pengukuran dan masukkan ke data hasil percobaan pada BPP. Ini adalah hasil pengukuran untuk pengukuran resistor yang pertama, di mana hasilnya telah ditunjuk oleh jarum ini. Kemudian untuk hasilnya kalian bisa tulis di kegiatan 1 yang tertera di buku petunjuk praktikum yang telah diberikan oleh asisten. Dan untuk pembacaan dari hasil ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kalian bisa review yang sebelumnya itu. Ini adalah hasil dari pengukuran resistor R2. Untuk hasilnya bisa ditulis di BPP. Ini adalah hasil pengukuran dari resistor atau tahanan R3. Ini adalah hasil pengukuran resistor dari R4. Ini adalah hasil pengukuran dari resistor R5.